Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kali ini Mang Ripan dapatkan dari sebuah akun Twitter bernama Om Ras. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di dalam deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Di suatu malam, di parkiran depan tempat karaoke, terlihat dua orang pemuda sedang berkelahi adu pukul. Masing-masing dari mereka tak ada satupun yang mau kalah, meski wajah dan mulut sudah berdarah-darah. Orang-orang yang berada di parkiran tersebut tak ada yang berani memisahkan keduanya. Dan tak jauh dari kedua pemuda itu, ada seorang wanita yang menangis histeris berteriak memohon agar keduanya itu menghentikan perkelahian fisik tersebut. Namun teriakan si wanita itu nampaknya tak terdengar sedikit pun oleh dua pemuda yang tengah berkelahi. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah tukang jaga parkir dan menyiram keduanya dengan seember air. Lalu setelah itu, ia menarik salah satu pemuda dan membawanya menjauh dari kerumunan orang-orang. "Bikin malu, berkelahi dan berkelahi terus. Mau jadi apa kau, ha?" bentak tukang parkir itu sembari membuka topi hitam yang sedari tadi bertengger di kepalanya. Wajahnya tampan dan memiliki alis yang tebal, bulu mata yang lentik, bibir yang bagus, serta hidung yang mancung. Tatapannya juga tajam dan sinis. "Dia yang duluan, Bang," jawab pemuda yang ternyata adalah adik dari si tukang parkir berwajah tampan itu. "Apapun alasannya aku tidak mau tahu. Yang pasti kau sudah melanggar perjanjian kita. Kau dihukum." "Lalu kau lebih suka jika mati dibunuh orang itu tanpa perlawanan, ha?" ucap adiknya. "Kau itu masih kecil. Kau tidak tahu apa yang sudah kulewati selama ini untuk membuat kita berdua tetap hidup. Dan kau harusnya jangan selalu membuat masalah untukku." Dengan wajah yang masih berdarah, pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan sang kakak sendirian. Tak berapa lama, ia lalu kembali lagi ke tempat parkir untuk melanjutkan tugasnya. Menjelang pukul 2 malam, barulah ia pulang dengan berjalan kaki. Dan saat ia tiba di sebuah gang yang sempit dan gelap, ada beberapa orang yang menghadang dirinya. Rupanya orang-orang itu adalah teman-teman si pemuda yang sempat terlibat baku hantam dengan adiknya itu. "Saya minta maaf atas kesalahan adik saya tadi. Sekali lagi mohon maaf. Tolong jangan diperpanjang lagi masalah ini. Saya akan berjanji atas nama adik saya tidak akan pernah mencari masalah lagi pada kalian," ujar si pemuda itu mengalah. "Cih, kau kira dengan minta maaf luka-luka di wajah teman kami ini akan langsung sembuh begitu saja? Kami tidak akan memaafkannya," ujar salah satu pemuda yang membawa tongkat kayu cukup panjang di tangannya. Lalu setelah itu, pemuda-pemuda tersebut langsung menyerang si tukang parkir tampan. Dan mau tak mau ia pun terpaksa melawannya. Dan yang namanya juga anak perantauan, pastilah ada pegangan dan kebisaan. Satu persatu pemuda-pemuda itu berhasil ia tumbangkan. Dan setelah semuanya lengah, barulah ia berlari terbirit-birit untuk kabur. Karena badannya sudah berdarah-darah akibat sayatan-sayatan benda tajam ataupun terkena paku yang masih menancap pada salah satu tongkat kayu yang digunakan pemuda tadi untuk menyerang dirinya. Saat sudah tiba di depan kantor polisi, barulah ia bisa bernapas lega. Ia duduk di salah satu jembatan kecil yang ada di depan kantor polisi dan mulai membasuh lukanya meski terasa sangat perih. Ia juga minum dari air yang mengalir di bawah jembatan tersebut. Ngilu ia rasakan di bagian rahangnya. Dan dengan perlahan dia pun beranjak untuk pulang ke rumah kosannya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota kecil tempat kedua kakak beradik tersebut, ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Keluarga itu merupakan orang-orang pendatang dari berpuluh tahun yang lalu dan tak pernah kembali ke tempat asal mereka selama itu. Mereka hidup dengan mengandalkan uang dari kerjaan sang ayah yang hanya sebagai kuli angkut di sebuah pasar tradisional yang cuma buka 2 kali seminggu. Tapi walaupun begitu,
mereka masih mempunyai tetangga-tetangga penghuni kontrakan lain yang sangat peduli dengan keluarga mereka. Tak jarang tetangga-tetangganya memberikan beras dan juga lain-lain untuk mereka bertiga. Pak RT di sana pun kadang-kadang seminggu sekali memberikan sumbangan berupa 5-10 kg beras untuk dirinya dan makanan-makanan kecil lainnya untuk mereka. Akan tetapi, sang suami nampaknya tak enak hati jika terus-terusan merepotkan tetangga-tetangganya, dan ia pun memilih untuk mengajak anak istrinya untuk pindah ke sebuah desa yang lain. Karena ternyata di luar alasan tak mau merepotkan tetangganya, sang suami rupanya sudah mendapatkan pekerjaan baru di sebuah kebun karet milik seorang yang kaya raya di desanya. Bahkan mereka juga diperbolehkan untuk tinggal di rumah yang dibangun pada perkebunan karetnya tanpa harus membayar sepeser pun. Tentu saja itu menjadi sebuah kesempatan yang tak boleh mereka sia-siakan. Singkatnya, saat sudah sampai di rumah yang akan mereka tempati, anak mereka tiba-tiba menangis sambil berteriak-teriak tak jelas. Meski ditenangkan pun ia tetap saja menangis. "Ada apa ya? Kok perasaanku tiba-tiba jadi gak enak gini? Aku jadi takut," ucap si istri yang kita sebut saja dengan nama Sari dan suaminya bernama Ateng. Maklumlah, anakmu itu kan memang begitu," jawab Ateng singkat. Rumah itu masih cukup bagus dan halamannya lumayan luas meski dikelilingi pepohonan karet yang tinggi-tinggi. Karena rumah tersebut memiliki 2 buah kamar, jadi si anak ditempatkan di dalam kamar sendirian. Singkatnya berhari-hari telah berlalu, mereka tinggal di rumah tersebut dengan sangat nyaman dan selama itu tak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana. Hanya saja anak mereka yang bernama Silpa masih sering histeris dan berteriak-teriak tanpa sebab yang jelas. Dan ia pun juga selalu ketakutan saat melihat ayahnya. Sementara di lain waktu, "Elang," panggil seorang wanita mendekati seorang pria yang tengah merapikan susunan motor di parkiran yang berada di depan tempat karaokean. Lelaki berwajah tampan tersebut hanya menoleh sekilas, lalu dengan acuh ia kembali melanjutkan pekerjaannya. "Lang, aku minta maaf, aku butuh uang untuk adik-adikku, Lang. Aku terpaksa melakukan itu." Isaknya berdiri di dekat si lelaki yang merupakan adalah abang dari pemuda yang terlibat perkelahian beberapa hari yang lalu. "Buat apa minta maaf? Itu kan sudah menjadi pilihanmu. Dan sekarang kita jalani saja seperti yang sudah kita perjanjikan," jawab Elang dengan suara yang sedikit serak. "Aku tidak mau seperti itu. Aku masih ingin bersama kamu, Lang. Karena untuk melupakanmu terlalu sulit bagiku. Kumohon kau mengerti, Lang." Isak perempuan yang rupanya adalah kekasih si Elang. Elang menghela napas panjang. Ia bimbang dengan keputusannya. Apakah ia harus mempertahankan wanita itu ataukah memutuskan hubungan dengannya? Karena seperti yang Elang tahu, wanita itu kembali terjun ke dunia hitamnya yang dulu sempat ia tinggalkan saat mulai berpacaran dengan Elang. Dan itu ia lakukan hanya demi pundi-pundi rupiah. Elang kecewa dengan keputusan kekasihnya dan memutuskan untuk pergi. Namun ia tak tega jika sudah melihat butiran-butiran air mata mengalir di wajah perempuan cantik tersebut. Elang kemudian mengusap air mata yang jatuh ke pipi kekasihnya sambil berkata, "Jangan diulangi lagi ya, apapun alasannya," ucapnya lembut. "Jadi kamu maafkan aku?" Elang mengangguk sambil tersenyum. Wanita cantik itu lalu mengecup pipi Elang. Dan di saat beberapa kendaraan masuk ke halaman parkiran, si wanita ikut membantu Elang untuk mengatur barisan motor tersebut. Hari itu, Elang pulang sekitar pukul 5 sore karena rupanya teman seprofesi Elang datang lumayan cepat. Wanita yang bernama Herni tersebut menyerahkan kunci kendaraannya pada Elang, lalu mereka berdua pun pulang menuju ke rumah kontrakan Herni. Tidak lupa mereka singgah di salah satu warung sate dan membungkus 2 porsi untuk dibawa pulang. Sesampainya mereka di rumah kontrakan Herni, terlihat beberapa perempuan yang berada di teras rumah tersebut tersenyum-senyum ke arah Elang. Saat Elang membalas senyum mereka, Herni langsung menarik tangan Elang untuk masuk ke dalam kamarnya. Pintu pun ditutup dengan sangat keras. "Kan aku sudah bilang kalau jangan balas senyum-senyum mereka. Aku takut nanti kamu malah tergoda sama mereka," kata Herni sedikit manja. Ternyata ia cemburu. Elang tersenyum. Sifat manja Herni inilah yang sudah ia rindukan seminggu terakhir ini.
Herni lalu menyiapkan piring dan air es untuk mereka makan. Mereka bercanda dan tertawa penuh rasa bahagia. Karena rasanya sudah cukup lama sekali mereka tak melakukan hal itu lagi. Selesai makan, Elang membersihkan dirinya di dalam kamar mandi milik Herni. Karena Elang sering berkunjung ke sana, jadi ada beberapa lembar baju dan celananya yang berada di dalam lemari baju Herni. Setelah mengenakan baju bersih, Elang kemudian sambil menonton televisi di atas kasur sembari menunggu Herni yang sedang mandi. Pacaran di antara keduanya bisa terbilang sehat karena mereka tak pernah sekalipun melakukan hubungan dewasa. Meski Elang tahu siapa Herni dan bagaimana kehidupan masa lalunya, prinsipnya cuma satu, jika mencintai maka jangan pernah merusaknya. Herni merebahkan kepalanya di paha Elang sambil memainkan jari jemarinya milik lelaki tampan itu. "Kamu dapat salam dari Ines," ucap Herni. Elang tersenyum lalu menjubit gemas pipi kekasihnya. "Tidak ada yang lain selain kamu di hatiku," bisik Elang lembut. "Lang, apa kamu serius padaku?" tanya Herni. "Iya, bila tabunganku sudah cukup untuk melamarmu, aku akan segera melamarmu." "Itu pasti kan?" "Iya, pasti." Tiba-tiba obrolan keduanya terpotong oleh suara ketukan pintu kamar. Herni pun beranjak dan pergi ke arah pintu tersebut. Saat ia membuka pintu, ternyata seorang laki-laki yang sedang mabuk langsung menyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Elang mengerutkan keningnya, sementara wajah Herni terlihat sangat gugup. "Siapa dia, Her?" tanya Elang. Aku tidak tahu." "Bagaimana mungkin kau tak tahu sementara laki-laki itu tahu persis di mana letak kamarmu? Aku kecewa padamu, Her. Aku kira kau tulus padaku, tapi nyatanya sampah." Setelah berkata seperti itu, Elang langsung pergi meninggalkan Herni bersama laki-laki yang berada di dalam kamarnya itu. Elang tak menyangka jika kisah percintaannya harus berakhir karena pengkhianatan. Air matanya pun jatuh di sepanjang perjalanan pulang. Namun kejadian naas malah menimpanya. Ia tertabrak mobil saat akan menyeberang jalanan. Untungnya pengemudi mobil tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dan segera melarikan pria itu ke rumah sakit terdekat. Elang tak sadarkan diri selama seminggu dan hanya terbaring lemah di kasur rumah sakit. Ega, sang adik, terpaksa harus menggantikan kakaknya bekerja di tempat parkir dan berhenti menjadi pengamen jalanan. Dan minggu-minggu telah berlalu setelah melewati proses pengobatan yang cukup panjang. Akhirnya Elang perlahan mulai membaik. Meski ia berjalan masih harus menggunakan tongkat penyangga. Hari itu ia sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dia dijemput oleh bapak-bapak yang membawanya ke rumah sakit, sekaligus adalah orang yang telah menabraknya. Kedua kakak beradik tersebut juga diajak untuk ikut bekerja di peternakan sapi dan kambing miliknya yang berada di sebuah desa. Tentu saja kedua kakak beradik itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati karena akan mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulan atau minggunya. Di perjalanan mereka melihat pepohonan karet berjejer di sisi kanan dan kiri jalan, sangat asri dan indah di siang hari, namun akan terasa sangat menyeramkan bila di malam hari. Seorang bapak yang tengah menyadap karet di dekat jalan nampak menatap lekat ke arah mobil dan ternyata itu adalah si Ateng. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di peternakan yang lokasinya lumayan jauh dari perkampungan. Di dalam rumah ini semuanya sudah saya siapkan, mulai dari tempat tidur, selimut, makanan, kompor, dan selengkapnya. Rumput untuk makanan ternak akan datang sehari sekali di sekitar jam 8 atau 9 pagi, dan kalian harus memberi makan mereka sebanyak 3 kali sehari. Baik Pak, kami mengerti. Oh iya Pak, sepertinya di sini cukup terawat. Apakah sebelum kami juga ada penjaga lain yang tinggal di sini? Iya ada. Kakek Darsim dan Nenek Lia juga seorang anak gadis mereka, yaitu almarhumah Zainab. Almarhumah? Tanya Ega. Iya, anak mereka sudah meninggal setelah beberapa hari sebelumnya, mengaku diperkosa oleh sosok makhluk aneh dengan tubuh tinggi dan berwarna hijau. Tapi entahlah, saya pun tidak percaya dan tidak mengerti dengan hal-hal gaib seperti itu. Emangnya meninggalnya di mana, Pak? Oh, iya. Maaf, saya harus segera pulang karena sudah ada janji dengan salah satu teman.
Semua yang kalian butuhkan juga sudah siap dan lengkap, jadi saya permisi dulu ya. Katanya seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Elang dan Ega. Setelah bapak itu pergi, keduanya pun masuk ke dalam melihat setiap sudut-sudut ruangan rumah tersebut. Namun saat pintu dapur yang mengarah langsung ke kandang kambing dibuka, tiba-tiba tercium bau busuk menyengat di hidung. Ega hampir muntah dibuatnya. Ia pun segera menutup kembali pintu itu. Bang, di situ bau banget. Apa mungkin ada kambing yang mati kali ya? Tanya Ega pada abangnya. Ah, masa sih? Coba kamu periksa dulu ke sana, Gak? Suruh Elang. Setelah beberapa saat, Ega pun kembali. Gak ada apa-apa, Bang. Kambingnya sehat-sehat semua, Bang. Elang mengangkat bahunya. Karena kondisi Elang yang baru saja pulih, jadi malam itu Ega lah yang memasak makanan untuk mereka berdua. Sementara Elang masih tiduran di dalam kamarnya. 2 butir telur ayam ia pecahkan ke dalam sebuah mangkuk, lalu dikocok dengan campuran bawang serta garam. Kemudian digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Ega juga memasak mie instan untuk dijadikan sebagai sayur untuk makan malam mereka kala itu. Saat sedang asik memasak, terdengar sebuah keretakan lantai yang memang terbuat dari kayu. Dan sesaat kemudian, sebuah tangan menyentuh pundaknya. Namun Ega biasa saja karena mengira tangan itu adalah milik Elang. Kenapa, Bang? Tanya Ega seraya menoleh ke belakang, dan anehnya di situ tak ada siapapun selain dirinya di sana. Loh, kok nggak ada orang? Ega pun sedikit kebingungan. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal, di rumah yang ditempati oleh Ateng dan juga keluarganya, anaknya Ateng mengalami penyakit aneh di daerah organ intimnya, dan baru diketahui saat sang ibu menggantikan pembalut kain milik anaknya tersebut. Pak Sutri itu bertengkar begitu hebat, apalagi ketika mengetahui anak gadisnya itu sudah digauli oleh seorang yang entah siapa. Rupanya ini firasatku tempo hari. Siapa lagi yang memperkosa anak kita kalau bukan kamu? Teriak istri Ateng. Aku benar-benar tidak tahu, Bu. Bukan aku pelakunya. Mana mungkin aku melakukan hal sekeji itu pada anakku sendiri? Jawab Ateng. Lalu siapa? Cuma kamu laki-laki yang ada di sini. Pertengkaran keduanya terhenti ketika Ateng memilih untuk pergi dari hadapan istrinya. Dalam kegelapan malam, ia pun berjalan tak tentu arah. Sementara di tempat lain, selesai makan, Ega dan Elang mengobrol cukup lama, dan rasanya masa-masa seperti itu sudah lama tak pernah mereka rasakan lagi, dikarenakan keduanya selalu sibuk bekerja hingga tengah malam. Dan sekarang mereka berdua merasa cukup beruntung karena tak lagi harus panas-panasan dan pulang malam, serta tak perlu lagi berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya. Ternyata musibah itu tidak selamanya mendatangkan kesialan, tapi juga bisa mendatangkan keberuntungan seperti yang kita rasakan sekarang ya, Bang. Ucap Ega tersenyum. Elang cuma bisa geleng-geleng kepala mendengar ucapan adiknya itu. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking dari arah luar yang mengagetkan kedua kakak beradik tersebut. Ega mengedarkan pandangannya ke sana kemari, dan lagi-lagi suara teriakan itu kembali terdengar. Bersamaan kala itu, suara kambing, ayam, dan sapi saling bersahutan, menimbulkan suara gaduh yang teramat sangat sekali. Mau tak mau, Ega harus keluar untuk memeriksa hewan-hewan ternak tersebut. Ia mengambil parang dan obor untuk menuju ke peternakan yang tidak begitu jauh dari rumah itu. Abang tunggu di sini aja, katanya sebelum pergi. Setelah adiknya pergi, Elang bergegas berjalan perlahan dengan kaki pincangnya ke arah pintu dapur untuk melihat adiknya dari pintu yang mengarah langsung ke kandang kambing tersebut. Aman gak? Tanya Elang. Aman, Bang. Ega mengecek satu persatu kandang, dan saat Elang menatap ke suatu sudut gelap di dekat kandang kambing, ia melihat sesosok putih dengan rambut yang menjuntai panjang hingga menutupi punggungnya. Namun saat mata Elang berkedip, sosok itu sudah menghilang. Sementara Ega masih sibuk mengecek di sekitar kandangnya, terdengar suara ketukan dari arah pintu utama yang memaksa Elang harus pergi membukakan pintu. Padahal waktu itu, keadaan pintu tidaklah terkunci. Suara ketukan itu terdengar sangat lambat, dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Seorang laki-laki berdiri sembari menatap Elang dari atas sampai ke bawah. Mau cari siapa ya, Pak?
Tanya Elang yang agak risih ditatap oleh si lelaki tersebut. Perkenalkan, nama saya Ateng. Maaf sebelumnya jika saya mengganggu malam-malam begini, tapi saya ada keperluan dengan orang yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini sekarang cuma saya dan adik saya, Pak. Apakah Bapak ingin bertemu kami berdua? Saya kesini mencari kakek Darsim. Kalau tidak ada, ya sudahlah. Terima kasih. Elang mengangkat bahunya, lalu menutup pintu dan berjalan pelan ke arah dapur. Ega, panggil Elang. Tak ada jawaban sama sekali, bahkan cahaya obor yang dibawa oleh Ega tadi pun sudah tidak ada. Elang mulai merasakan detak jantung berdegup, rasa khawatir pada adiknya membuat Elang terpaksa harus turun ke tanah. Ega, Ega. Panggil Elang seraya berusaha berjalan lebih cepat lagi. Namun ujung tongkat penyangganya tersandung oleh rerumputan yang membuat Elang hampir saja terjatuh. Ega. Hanya suara jangkrik yang beradu vokal satu sama lain. Elang terus berjalan memasuki rimbunya pepohonan dengan terus memanggil nama Ega. Namun semakin jauh ia masuk, semakin gelap jalanan yang ia lewati. Banyak akar-akaran yang bisa saja membuatnya jatuh atau bahkan tergelincir masuk ke jurang jika ia tidak berhati-hati. Kakinya terasa sangat nyeri, ditambah lagi banyak duri-duri yang menusuk di telapak kakinya. Ega, teriak Elang setengah putus asa. Elang terduduk di bawah sebuah pohon. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia merasa gagal menjaga adik yang merupakan satu-satu keluarganya yang dia punya saat itu. Elang tak tahu apa yang sudah terjadi pada adiknya. Kenapa Ega tiba-tiba menghilang begitu saja? Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan sosok putih yang ia lihat sebelumnya? Tak terasa malam pun semakin larut. Elang pun diserang rasa kantuk yang perlahan-lahan membuatnya mulai tertidur. Bang, bangun bang, panggil seseorang. Elang membuka matanya dan betapa kagetnya ia ketika melihat sang adik berada di hadapannya. Ega, ucapnya berkali-kali seraya memeluk erat sang adik. Kenapa abang ninggalin rumah? Semalaman aku mencari abang berjalan muter-muterin hutan tahu. Untung sekarang ketemu. Abang bikin khawatir tahu nggak? Sungut Ega. Elang terlihat seperti orang linglung. Ia menatap ke sekeliling tempat ia berada saat itu. Aku mencari kamu, Gak. Kamu tak menyaut saat ku panggil. Aku khawatir terjadi sesuatu. Makanya aku langsung pergi mencarimu. Ah, yang bener bang. Aku sama sekali gak mendengar kamu manggilku. Aku kira kau tidur. Taunya pas aku masuk, kau sudah tidak ada di dalam rumah, kata Ega. Ya sudah bang, kita kembali ke peternakan. Sebentar lagi rumput akan datang. Lanjutnya seraya membantu Elang untuk berdiri. Singkatnya ketika sampai di rumah, Ega langsung mengobati kaki Elang dengan obat-obatan seadanya. Dan sekitar pukul 9, sebuah mobil pickup putih yang dipenuhi dengan rumput-rumput segar datang ke situ. Seorang bapak dan seorang gadis tomboy keluar dari dalam mobil itu. Selamat pagi pak, sapa Ega ramah. Si bapak tersebut juga menjawab sapaan dari si Ega. Gadis yang mengenakan celana jeans panjang dengan jaket hitam lusuh serta ikat rambut yang acak-acakan itu sangat cantik dan manis sekali, tetapi lumayan cuek dan pelit senyum. Ega yang membantu menurunkan semua rumput-rumput tersebut sama sekali tak disapanya. Riz, abah ke sungai sebentar ya, kau lanjutkan saja bantu-bantu mereka dulu, ujar si bapak sebelum pergi. Setelah si bapak pergi, Ega mulai melancarkan serangan awal yang merupakan pertanyaan-pertanyaan seputar rumput dan hewan-hewan ternak, berharap si gadis itu mau menjawabnya. Aku ragu, pemuda seperti kau ini akan betah di sini. Tingkah lakumu layaknya pemuda-pemuda berandalan yang ngausakan belayan gadis-gadis, kata si gadis sembari tersenyum sinis. Kau tak tahu siapa aku, mana boleh kau menyimpulkan secepat itu tentang diriku, potong Ega. Gak, kau letakkan di mana korekku, ujar Elang yang tengah berdiri di ambang pintu rumah. Si gadis terlihat mengarahkan pandangannya pada Elang. Lama sekali ia tertegun menatap Elang yang sedang memarahi adiknya tersebut. Ada senyum kecil di bibir gadis tersebut. Nampaknya ia sudah jatuh hati pada pandangan pertama dengan sosok Elang. Saat Ega kembali, gadis itu segera melanjutkan pekerjaannya. Dia kakakmu? Iya, jawab Ega singkat.
Setelah selesai menurunkan semua rumput-rumput dari pick-up, si gadis mengulurkan tangannya ke arah Ega. "Risna," ucapnya memperkenalkan diri. Dengan bibir tersenyum, Ega langsung menyambut uluran tangan si gadis selalu balas memperkenalkan dirinya. "Duduk di sana yuk," ajak Ega menuju ke rumah. "Oh iya Risna, apa kau sudah lama jadi pemasok rumput untuk peternakan ini?" tanya Ega. "Ya sudah sekitar 2 tahunan lebih," jawab Risna sembari membersihkan rumput-rumput yang menempel di jaketnya. "Berarti kamu pernah melihat anak perempuan penjaga ternak sebelum kami di sini?" "Iya pernah, dia ramah, baik, dan juga sangat cantik. Sayangnya dia hidup hanya sebentar." "Oh, kau juga cantik kok. Sudah berapa usiamu?" rayunya tiba-tiba. "Sepenting itu kau usiaku untukmu?" jawab Risna risih ditanyai umurnya. "Ah enggak kok, cuma bertanya. Kalau rasanya pertanyaanku membuatmu tak nyaman, gak usah dijawab." "Bang, kenalin nih bang," ujar Ega memanggil abangnya. "Iya," jawab Elang dari dalam rumah, namun tak juga kunjung keluar. "Maaf ya, abangku itu memang seperti itu orangnya. Orangnya cuek apalagi kalau sama cewek." Risna hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Ega. Dan setelah beberapa saat mengobrol kesana kemari, bapak-bapak tadi datang lalu mengajak Risna untuk pulang. Setelah selesai memberi makan semua hewan ternak, Ega langsung membersihkan dirinya sebelum masuk ke dalam rumah. Sementara Elang sedang memasak nasi di dapur. Sesekali ia terlihat melamun menatap buih-buih gurakan di dalam panci nasinya. "Bang, tolong ambilin anduk," panggil Ega seketika membuyarkan lamunannya. Hening suasana malam itu membuat Ega mengantuk, apalagi setelah semalaman ia tidak tidur ditambah lagi siang harinya seharian disibukkan mengurus hewan ternak. Perlahan-lahan Ega mulai terlelap, sementara Elang masih duduk di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi dan musik alami yang tercipta dari suara-suara binatang malam di kejauhan. Anehnya, udara yang awalnya dingin malah perlahan-lahan mulai memanas. Elang mengipas-ngipaskan tangannya di sekitar wajahnya. Ia melihat ke sekeliling. Banyak sekali kelap-kelip kunang-kunang mengitari pepohonan. Dan suasana bertambah aneh ketika tak satu pun lagi terdengar suara binatang-binatang malam, seperti jangkrik ataupun gonggongan anjing liar di kejauhan. Hembusan angin dingin dari arah depan membawa aroma tak sedap. Beberapa kali, Elang menghembuskan napasnya berharap agar bau yang mengganggu pernapasannya itu sedikit berkurang. "Bau ini seperti bangkai," gumam Elang sembari menutup hidungnya. Karena dirasa bau busuk tersebut tak juga hilang-hilang, akhirnya Elang pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ia merebahkan dirinya sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan tutup toples. Perlahan-lahan tapi pasti matanya mulai terpejam. Di antara sadar dan tidak, Elang merasa seperti sedang diendus oleh sesuatu di bagian wajahnya. Namun saat ia membuka matanya, tak ada siapapun di sekitarnya. Merasa itu hanyalah mimpi, akhirnya Elang pun kembali melanjutkan tidurnya. Dan kali ini saat ia mulai tertidur lagi, Elang mulai mendengar suara seorang wanita yang tengah bernyanyi di dekatnya. Dengan agak kesal, Elang pun membuka matanya sembari terbangun. Di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih yang sedang duduk menatap dinding. Kau siapa?" tanya Elang. Perempuan itu hanya terus bernyanyi dengan lirik dan nada yang sama berulang-ulang kali. Karena merasa kesal pertanyaannya gak dijawab, akhirnya Elang langsung beranjak mendekati si perempuan. Dan saat tangannya hampir menyentuh bau si perempuan tersebut, akhirnya perempuan tersebut memalingkan wajahnya pada Elang dan... Ernie? Perempuan itu tersenyum dan beranjak berdiri. Ia mendekati Elang yang terus berjalan mundur. Dan saat tubuh Elang terpojok ke dinding, perempuan tersebut meneriaki si Elang. "Kenapa kau tinggalkan aku?" teriaknya dengan suara lantang dan kulit-kulit wajahnya perlahan-lahan terkelupas dan berdarah. Kedua bola matanya pun pecah seketika dan cairannya mengenai wajah Elang. Wajah Ernie benar-benar menjadi tak berbentuk, hanya menyisakan tengkorak yang memiliki sedikit rambut. Dan tiba-tiba, Elang pun menjerit terbangun dari tidurnya.
Dan saat ia tahu bahwa yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi, Ella pun kemudian menghembuskan napas lega. Ia mencoba mengatur napasnya. Lalu bersamaan dengan itu, kepalanya menjadi pening. Elang melihat Ega sang adik masuk dan mengutak-atik tas miliknya, lalu mengambil pisau yang entah sejak kapan berada di dalam tasnya itu. "Ega, kau mau apa?" bentak Elang. Namun bentakan dari sang kakak tak membuat Ega menghentikan langkahnya. Ia tetap keluar sambil memegang pisau. Elang yang khawatir dengan adiknya itu pun langsung beranjak dari tempat tidur dan berusaha mengejar adiknya. Anehnya di sini adalah kaki Elang yang harusnya masih sakit tiba-tiba sembuh. Ia bisa berlari mengejar Ega. Akan tetapi saat akan keluar dari pintu, tubuh Elang seperti terhalang oleh dinding transparan hingga membuatnya tak bisa untuk keluar. Rasa pening di kepalanya semakin menjadi saat ia memejamkan matanya. Terdengar jelas suara dari Ega yang tengah memanggil-manggil nama Elang. Cerita beralih dari sudut pandang Ega. Setelah berhasil mengikat tubuh Elang dan menyiramnya dengan air, Ega berusaha menyadarkan sang kakak yang seperti sedang kerasukan tersebut. Segala cara yang ia ketahui sudah ia terapkan untuk menyadarkan si kakak, tapi nampaknya sama sekali tak membuahkan hasil. Saat Elang kembali mengamuk dan hampir berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya, Ega terpaksa harus menampar sang kakak dengan sangat keras sekali. Darah segar mengalir dari bibir Elang. Sesaat kemudian, Elang merasa seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu dengan sangat kencang sekali. Dan dia pun tersadar. "Syukurlah kau sudah sadar, Bang," ujar Ega. Beberapa kali Elang mengerjap-ngerjapkan matanya, berharap kalau semuanya sudah kembali normal. "Ega." "Iya Bang, aku Ega." Setelah merasa itu benar-benar abangnya, Ega pun langsung melepaskan ikatannya. "Ada apa? Kenapa aku diikat?" Beberapa pertanyaan keluar dari mulut Elang. Ia nampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Abang mengamuk, bahkan hampir saja membunuhku. Lihat ini, abang dengan sengaja melukaiku," jawab Ega sembari memperlihatkan lukanya. Elang menggeleng. Mana mungkin ia tega melakukan kekerasan pada adik kesayangannya sendiri. Beberapa kali Elang memukul-mukul kepalanya dengan tangan berharap akan mengingat apa yang sudah terjadi. Namun tak satu pun yang ia ingat selain kejadian yang dia alami di dalam mimpinya itu. "Aku tidak ingat, aku gila, aku benar-benar sudah gila," ujar Elang semakin kuat memukuli kepalanya. "Bang, sudah Bang, aku tidak menyalahkan abang," bentak Ega sembari menahan kedua tangan Elang. "Aku merasakan hal-hal aneh setelah tinggal di sini. Bahkan rasanya aku hampir gila," ucap Elang dengan suara serak. "Bukan kau saja Bang, jujur aku juga merasakan keanehan seperti itu. Apa mungkin sesuatu yang mengganggu kita itu ingin menyampaikan sesuatu pada kita? Perempuan itu mirip Bernie. Dia juga ada ketika malam itu kau sedang memeriksa kandang ternak. Tapi entahlah apakah itu adalah sosok yang sama atau bukan. Aku tidak tahu," ucap Elang. Herni pacar abang itu. Tapi yang aku lihat bukan dia Bang. Jangan-jangan yang mengganggu abang bukan sosok yang kulihat itu, lanjut Ega. 1 minggu telah berlalu. Keadaan mulai sedikit membaik ketika Ega dan Elang memutuskan untuk tidur sekamar. Namun kadang-kadang Elang masih mendengar suara-suara perempuan yang sedang bernyanyi atau melihat penampakan-penampakan sepintas yang berwujud sosok perempuan. Hari itu rumput datang sangat terlambat, sekitar pukul 4 sore, dan terpaksa Ega dan Elang mencari rumput sendiri di sekitar hutan agar hewan-hewan ternak yang mereka jaga tidak mati kelaparan. "Maaf ya, aku terlambat karena ada tetanggaku yang meninggal. Akhir-akhir ini di desa memang banyak sekali kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata. Entahlah, aku tak tahu makhluk jenis apa itu. Yang pasti, hampir 7 orang anak gadis yang meninggal setelah mengaku diperkosa oleh sosok berwarna hijau itu. Orang-orang di desaku setiap malam berjaga, namun tetap selalu saja ada korban," cerita Risna kala itu. "Makhluk bertubuh hijau," sahut Elang seraya mendekati Risna dan Ega. "Kau sendirian kesini, Ris? Apa tidak takut?" tanya Ega.
Aku takut, tapi mau bagaimana lagi? Kami bertahan hidup dari sini, sementara ayahku lagi sakit. Jawab Risna sembari memalingkan wajahnya. Ia tak mau air matanya yang jatuh terlihat oleh Ega dan Elang. Risna, kau tadi mengatakan makhluk hijau. Apa jangan-jangan itu adalah sebuah pesugihan? Soalnya aku punya teman, orang luar pulau. Kata dia di tempatnya ada pesugihan yang namanya kolor hijau. Dan syaratnya itu korban memang harus diperkosa. Tapi tidak ada syarat korban itu harus perawan. Sementara yang kau katakan tadi hanya anak gadis yang menjadi korban, kata Elang. Ah, kau mengada-ngada bang. Kalaupun memang ada jenis pesugihan seperti itu, mana ada di Kalimantan, saut Ega. Apa kau lupa kasus babi ngepet di desa B? Tuyul, pocong, kuntilanak, gak ada yang gak mungkin gak? Ega menghela napas panjang. Lalu kalau benar yang kamu katakan, apa ada cara untuk menghentikan semua ini? Tanya Risna. Elang menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Ris. Risna menghela napas selalu tanpa berkata-kata. Ia segera memulai pekerjaannya untuk menurunkan semua rumput yang ia bawa ke tanah. Saat akan pulang, Ega disuruh abangnya untuk ikut bersama Risna guna menemani gadis tersebut. Tidak usah kak, aku berani kok. Lagi pula masih sore, nanti kau tidak bisa pulang loh, ucap Risna. Ega akan mengantarmu sampai keluar ke jalanan. Dari situ Ega akan pulang dengan berjalan kaki, potong Elang. Risna pun mengangguk dan keduanya pun naik ke dalam mobil pick-up yang perlahan mulai meninggalkan halaman. Elang segera membereskan rumput-rumput untuk hewan ternak. Dari kejauhan terlihat ada sepasang yang tengah memperhatikan dirinya. Hingga akhirnya pemilik mata tersebut langsung berlari ke arah Elang. Elang yang kaget refleks menjatuhkan rumput-rumput yang ia bawa dan segera memasang kuda-kuda. Namun setelah melihat seorang ibu-ibu yang datang, akhirnya Elang pun menarik napas lega. Mau cari siapa bu? Tanya Elang pelan. Tolong anakku. Memangnya anak ibu kenapa? Diperkosa. Mendengar kata itu, Elang terlihat panik. Di mana anak ibu sekarang? Di rumah. Sekarang ibu tunjukkan rumahnya di mana. Ibu-ibu yang ternyata adalah Sari, istrinya Ateng itu pun langsung bergegas berlari menuju ke rumah perkebunan karet yang ia tempati bersama anak dan juga suaminya. Diikuti oleh Elang yang juga ikut berlari meski kakinya belum sembuh total. Rasa sakit dan nyeri di kakinya tak lagi ia hiraukan. Singkatnya mereka sampai di rumah yang ditempati oleh keluarga Ateng. Saat Elang masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang tempo hari pernah datang ke rumah peternakan. Dan terlihat anak dari Ateng dan Sari sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Sedih, sakit, sesak, semua yang ia rasakan saat itu berubah menjadi satu dalam tangisan. Napas Elang turun naik, ia tak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling memalukan adalah ketika jenazah anak mereka diangkat. Kasurnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, membuat sesak Elang yang menyaksikan hal itu. Pasangan suami istri tersebut lalu saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berkelahi saling bentak tanpa memperdulikan Elang yang ada di situ. Diam, teriak Elang. Orang tua macam apa kalian ini ya? Hanya bisa saling menyalahkan. Anak kalian tidak akan bisa hidup kembali walau kalian berdua bertengkar sampai saling bunuh sekalipun. Bentak Elang, kemudian keduanya pun terdiam. Malam itu, mau apa sebenarnya Bapak datang mencari kakek Darsim? Tanya Elang. Karena anak gadis mereka juga diperkosa. Aku ingin tahu apakah yang terjadi pada anakku sama dengan yang terjadi pada anak mereka. Hanya itu, jawab Ateng. Kaulah yang memperkosa anakku, teriak Sari tak terkontrol. Aku ayahnya, mana mungkin aku berbuat seperti itu pada anak kandungku sendiri, balas Ateng. Sudah, sekarang aku tanya, apa alasan ibu menuduh kalau ayahnya sendirilah yang telah memperkosa anak kalian? Karena setiap melihat ayahnya, anakku selalu ketakutan dan histeris. Elang berpikir sejenak, lalu beberapa saat kemudian ia berkata, apa kalian tahu kalau di desa banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang kemungkinan pelakunya sama? Saya menaruh curiga kalau sebenarnya ada yang melakukan pesugihan kolor hijau di kampung ini. Pesugihan?
Gumam Ateng dengan napas yang turun naik tidak beraturan. Keesokan harinya, saat Risna datang ke peternakan mengantar rumput, Elang langsung menghampirinya. "Bisa kau antar aku ke kota?" tanya Elang. Maksudmu? Tanya Risna tidak mengerti. "Bisa atau tidak?" ujar Elang balik bertanya. "Tapi jelaskan dulu untuk apa ke kota." "Aku ingin menemui temanku. Ada yang perlu kubicarakan. Penting sekali." "Iya, tapi masalahnya apa dulu? Aku tidak bisa menjawab iya atau tidak kalau kau sendiri tidak mengatakan alasannya secara jelas." "Bang, biar aku yang jelaskan padanya," potong Ega. Sementara Elang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas dan beberapa peralatan yang mungkin ia butuhkan saat di perjalanan. Dan beberapa saat kemudian ia pun keluar lagi. "Bang," panggil Ega. Elang pun mendekat. "Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi sebelum malam kita sudah harus pulang. Karena kalau tidak orang tuaku pasti akan mencariku," kata Risna. "Kita izin dulu ke rumahmu. Karena aku tidak bisa menjanjikan kita pulang sebelum malam atau malah lewat tengah malam," ucap Elang. "Aku pasti tidak akan diizinkan. Kau adalah orang asing bagi kami. Kami mengenalmu hanya dari peternakan ini. Bagaimana mungkin orang tuaku akan mengizinkan aku pergi bersama denganmu? Apalagi dengan maraknya kasus pemerkosaan di sini, sudah dapat dipastikan aku tak akan diizinkan," lanjut Risna. Elang menghela napas panjang. Jarak dari desa ke kota terbilang sangat jauh. Apa mungkin mereka akan kembali sebelum malam? "Pergilah bang, aku bisa mengatasi masalah di sini." Elang memeluk adiknya. "Hati-hati gak, jangan lupakan parangmu. Tetaplah waspada dan jangan lengah," kata Elang sebelum pergi meninggalkan adiknya. "Risna, kau saja yang menyetir, nanti kutunjukkan jalannya." Mobil pick-up tersebut perlahan mulai meninggalkan halaman, di mana Ega masih berdiri mematung menatap pick-up itu sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Saat sampai di jalanan besar, Risna mengemudikan pick-up tersebut dengan sangat lincah, mendahului mobil-mobil lain yang satu arah dengan mereka. "Risna, apakah pemilik peternakan yang kami jaga itu adalah orang kaya raya?" "Dibilang kaya, ya emang kaya. Tapi ada satu lagi pengusaha karet yang sangat kaya melebihi bos kalian itu. Namanya Pak Warto. Rumahnya paling besar di desa. Sawah yang ia miliki saat ini berhektar-hektar luasnya. Bahkan semua orang yang bekerja di tempatnya itu dibuatkan rumah masing-masing. Dulu aku pernah ingin ikut bekerja pada Pak Warto. Namun aku takut saat berada di rumahnya. Besar tapi terkesan menyeramkan," cerita Risna sembari bergidik. "Apa jangan-jangan Pak Warto itu yang melakukan pesugihan kolor hijau, Riz?" Risna mengerutkan keningnya mendengar ucapan itu, sementara matanya tetap fokus dengan jalanan di depan. "Aku rasa tidak mungkin, karena dia yang sangat berambisi untuk menangkap pelaku pemerkosaan, dan dia juga yang membayar orang-orang di desa untuk berjaga-jaga setiap malam," jawab Risna. "Bisa saja kan itu hanya kedok, Riz. Jangan berburuk sangka gak baik." Saat di persimpangan ada sebuah truk besar melaju kencang dan hampir menabrak pickup yang dikemudikan oleh Risna. Tapi untungnya Risna dengan cepat menghindar hingga tidak terjadi apa-apa. "Ya Tuhan, hampir saja kita mati," ucap Risna. Wajahnya terlihat pucat sekali. "Yakinlah Riz, bahwa kita akan baik-baik saja dan selamat sampai ke tujuan," kata Elang. Meski dalam hatinya Elang juga merasakan takut dengan apa yang baru saja terjadi kala itu. Singkat cerita, akhirnya pickup yang dibawa oleh Risna dan Elang tersebut sampai di sebuah rumah kos-kosan. Elang turun, kakinya melangkah pelan menuju kamar paling ujung yang bernomor 12 tersebut. Lama sekali Elang mengetuk pintunya, namun tak ada siapapun yang membukakan pintu itu. "Mau cari siapa, Mas?" tanya seorang pemuda pada Elang. "Orang yang tinggal di sini masih ada kah?" tanya Elang. "Oh, sudah pindah Mas, sekitar 2 hari yang lalu." "Astaga, kamu tahu kemana pindahnya?" "Tidak tahu, dia tidak bilang apa-apa." Wajah Elang nampak sangat kesal. Pencariannya dari jauh ternyata tak membuahkan hasil. Dengan langkah gontai ia menghampiri Risna. "Temanku sudah pindah. Lalu bagaimana?" "Kita coba ke rumah Mang Sidik. Semoga beliau bisa bantu." "Ya sudah, yuk."
Mobil pick-up pun kembali meninggalkan halaman kos-kosan dan melaju di jalanan yang mengarah jauh dari kota. Sekitar hampir 1 jam perjalanan lebih, mereka mulai memasuki kawasan jalan yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan padi-padi yang masih hijau. Stop, Riz. Rumahnya di sana. Kita hanya bisa berjalan kaki ke sana. Tak banyak bicara, Risna langsung menepikan mobil tersebut lalu turun. Risna tersenyum melihat hamparan-hamparan padi yang masih hijau. Lalu keduanya berjalan di galangan sambil sesekali mengobrol serius. Sekitar beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah yang berada di tengah sawah milik Mang Sidik tersebut. Keduanya disambut dengan hangat dan ramah oleh Mang Sidik dan juga istrinya. Lalu tanpa basa-basi, Elang langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. Aku juga pernah mendengar ritual pesugihan itu, Lang, ucap Mang Sidik. Masalahnya, Mang, di desa yang saya ceritakan tadi, sudah banyak sekali gadis-gadis perawan yang dijadikan korban. Apakah Mang tahu bagaimana cara menangkal atau menyudahi semua teror itu? Cari dan tangkap pelaku ritual tersebut, Lang. Dengan begitu teror akan berakhir dan tak akan ada lagi korban yang berjatuhan. Lalu caranya, Mang? Tanya Risna memberanikan diri. Konon kolor hijau sangat takut dengan bambu kuning dan kita bisa membuat penangkalnya dari bambu kuning tersebut. Kalian pasti tahu bambu kuning kan? Kata Mang Sidik. Iya, Mang, saya tahu, jawab Elang. Sementara Risna menggeleng pelan tidak tahu tentang bambu kuning. Di desaku tak ada bambu seperti itu, Lang, ucap Risna. 3 kilometer dari rumahku ini ada banyak sekali bambu kuning. Kalau kalian mau, ambillah sebanyak yang kalian butuhkan. Nanti bambu-bambu itu ditaruh di depan rumah atau pintu agar makhluk tersebut tidak berani masuk. Elang pun mengangguk. Kalau begitu, kami berdua minta bambu kuning yang tadi yang mengatakan saja. Kebetulan teman saya ini membawa pick up, jadi kami bisa gunakan untuk memuat cukup bambu-bambu itu, kata Elang. Baiklah kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Lebih baik kita segera berangkat sebelum malam, ujar Mang Sidik. Singkat cerita, Elang, Risna dan dibantu Mang Sidik sudah berkali-kali mengangkut bambu-bambu kuning yang mereka tebang ke dalam pick up. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun kedua anak muda itu nampaknya begitu semangat sehingga mampu melawan rasa lelahnya itu. Menjelang Isya, barulah pekerjaan mereka selesai. Saat akan pamit pulang, Mang Sidik malah memukul punggung Elang dengan bambu tamiang. Sontak Elang menjerit kesakitan. Ia tentu menarik perhatian si Risna. Buka bajumu, suruh Mang Sidik yang mau tak mau terpaksa harus dituruti oleh Elang. Masih dalam kebingungan, Elang merasakan Mang Sidik menempelkan tangannya di punggung Elang. Lalu seperti sedang mengambil sesuatu kemudian melemparnya. Sudah, kalian boleh pergi, ucap Mang Sidik kemudian. Elang menatap Risna yang juga terlihat kebingungan. Kami pamit pulang ya, Mang. Nanti kapan-kapan kami akan kemari lagi. Terima kasih ya, Mang, sudah membantu kami, ucap Elang dan Risna bersamaan. Sama-sama, semoga kalian juga berhasil menangkap pelakunya, ucap Mang Sidik tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna itu pun membelok dan meninggalkan tempat tersebut. Jalanan malam itu begitu lengang, tak banyak percakapan antara keduanya. Kamu lapar, Riz? Tanya Elang. Rasa takut akan dimarahi ayahku lebih kuat ketimbang rasa laparku, Lang, jawab Risna sambil tersenyum. Maaf ya, Riz, aku melibatkanmu dalam masalah ini, tapi aku berjanji akan membela kamu jika nanti orang tuamu marah. Aku siap memasang tubuhku jika ayahmu ingin memukulmu, ucap Elang lembut. Raut wajah Risna seketika berubah malu-malu. Sikap tomboynya mendadak hilang. Ia begitu salah tingkah mendengar ucapan si Elang, laki-laki yang sudah dari awal pertama telah mengambil hatinya. Stop bentar, Riz. Tolong, ada sesuatu yang menggigit punggungku, ujar Elang seraya memperlihatkan punggungnya pada Risna. Ya Tuhan, punggungmu memar, Lang, membiru. Kenapa bisa gini ya? Kata Risna bergetar. Mungkin karena rotan Mang Sidik tadi, Riz. Tapi tadi pukulan Mang Sidik pelan sekali, Lang. Mana mungkin bisa membekas seperti ini? Elang tak bisa berkata-kata. Apa yang dilihat Risna sangat jauh berbeda dengan yang Elang rasakan saat Mang Sidik memukulnya tadi.
Rasanya seperti dipukul dengan kekuatan penuh. Bisa bayangkan sendiri betapa sakit dan pedihnya terkena pukulan rotan yang dipukul dengan sekuat tenaga. "Kau tak apa, Lang? Masih sakitkah punggungmu?" tanya Risna yang nampak khawatir. "Sudah tidak," jawab Elang singkat. Sengaja ia berbohong agar Risna tetap fokus mengemudi. Saat sampai di daerah perkebunan karet, tiba-tiba kabut tebal memenuhi jalan. Lampu mobil seakan tak mampu menembus kabut tersebut dan tiba-tiba bruk. Risna menatap Elang dengan tatapan ketakutan. "Mungkin itu hanya binatang, Ris. Teruskan aja." Sembari menghela napas panjang, Risna terus melajukan mobilnya hingga keluar dari kabut. Saat akan berbelok ke arah peternakan, secara kebetulan cahaya lampu mobilnya mengarah ke pinggir jalan, dan di sana berdiri sesosok laki-laki misterius mengenakan celana pendek berwarna hijau tanpa mengenakan baju. Dada Risna bergerak turun naik dengan sangat cepat. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. "Lang, itu..." "Iya, aku juga melihatnya. Jangan berhenti, Ris. Aku ada di sampingmu." Elang terus mengelus-ngelus tangan Risna untuk menenangkan gadis itu. Saat sampai di peternakan, terlihat 2 buah sepeda motor terparkir di halaman rumahnya. "Itu ayahku, Lang," ucap Risna bergetar. "Tenang, jangan gugup. Aku akan bicara pada ayahmu." Deru mesin mobil membuat orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut langsung keluar. Mereka berdiri menatap dengan tatapan tajam, sementara Ega berdiri di pojokan dengan wajah yang menunduk. "Aku kira kau pemuda baik. Tidak menyangka kau akan membawa anak gadis seorang sampai selarut ini tanpa izin pula," ujar bapak-bapak yang merupakan bos dari Elang dan Ega. "Maafkan saya, Pak, Bu, Bos. Saya melakukan ini terpaksa karena keadaan mendesak. Saya ingin menyudahi teror yang ada di desa ini," jawab Elang. Bagaimana caranya kau menyudahi teror itu? Apa dengan cara membawa kabur anak gadisku?" ujar ibunya Risna. "Kami ke kota menemui orang yang bisa dan mengerti dengan hal-hal gaib. Dia menyarankan untuk menancapkan bambu kuning di halaman rumah atau di depan pintu rumah-rumah warga agar makhluk itu tidak bisa masuk. Dan untuk para gadis-gadis, jika ingin keluar rumah, dia diharuskan untuk membawa bawang putih dan serpian bambu kuning agar makhluk tersebut tidak berani mendekat," jelas Elang panjang lebar. Elang, bagaimana mungkin pemuda sepertimu ini percayakan hal-hal tabu seperti itu? Pemerkosaan yang terjadi di desa kita ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Dan aku yakin semua ini pasti dilakukan oleh penjahat-penjahat kelamin yang sudah ahlinya. Kemungkinan saja yang melakukan perbuatan biadab itu dilakukan secara berkelompok. Makanya walau kita sudah berjaga setiap malam, tapi tetap saja kita kecolongan. Dan satu lagi, Lang, yang kita hadapi ini kelompok orang-orang jahat yang tentu tidak akan takut dengan sebuah bambu yang ditancapkan di halaman rumah. Kamu seharusnya berpikir sehat sebelum bertindak, ujar laki-laki yang merupakan bosnya itu. Maaf, Pak, tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menghargai usaha mereka. Dan yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Lagi pula kalau memang usaha mereka ini berhasil, maka desa kita juga akan kembali aman. Dan jika tidak, kita tak rugi. Jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selagi itu niatnya baik, silakan saja, tutur ayahnya Risna. Risna menatap Elang. Ia tak menyangka jika ayahnya yang ia kenal sebagai sosok ayah yang keras dalam mendidik anak-anaknya bisa berkata sebijak itu. Ya sudah, saya ikut kalian saja. Tapi jika tidak berhasil, siap-siap kalian berdua pergi dari peternakanku, ujar bosnya seraya mengeluarkan kunci motornya dari saku celana. Ibunya Risna menatap suaminya seolah mempertanyakan keputusan suaminya tersebut. Biarkan saja, lagi pula niat mereka baik, kata ayahnya Risna. Ega, kita berangkat, panggil Elang. Kau di depan, temani Risna biar aku yang di belakang, ujar Elang saat Ega sudah berada di dekatnya. Perlahan pickup yang dikemudikan Risna berjalan menuju ke desa. Elang duduk di atas tumpukan bambu sembari berpegangan. Singkatnya mereka pun tiba di desa. Di depan pos kampling, pickup tersebut berhenti. Ega dan Risna turun tak terkecuali dengan Elang. Dibelah-belah kecil, Kalang? Tanya Risna. Iya, biar bisa ditaruh di depan pintu dan sebagian di halaman, jawab Elang. Ketiganya mulai membelah bambu-bambu tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil yang panjang.
Riz, ajak teman-temanmu makan dulu. Ini sudah Abah bikinkan nasi goreng untuk kalian, ujar ayahnya Risna saat mereka masih asik membagi-bagikan bambu-bambu tersebut. Perut mereka yang lapar tentu tak menolak dengan nasi goreng tersebut, apalagi rasanya juga tak kalah enak dibandingkan buatan penjual-penjual nasi goreng di kota. Ketiganya makan dengan sangat lahap sekali, dan sekitar pukul 3 subuh, barulah pekerjaan mereka selesai. Hanya tinggal satu rumah, yaitu milik bosnya Pak Ateng yang belum dibagikan. Sepertinya makhluk itu bukan berasal dari kampung sini, Lang. Tapi tak apalah, yang penting kita sudah mempunyai penangkalnya, ucap Risna. Risna nampak sangat akrab dengan Elang, sementara Ega tak sedikit pun ia ajak bicara. Tentu sikap Risna yang begitu malah membuat Ega jadi cemburu dan marah pada abangnya. Menurutmu makhluk itu dari mana, Gak? Tanya Elang. Gak tahu, jawab Ega singkat. Beberapa saat kemudian mereka sudah memasuki halaman rumah tersebut dan menggantungkan bambu di gagang pintu, lalu menancapkan sebagian di halaman rumah. Karena seperti yang Risna ketahui, pemilik perkebunan karet tersebut juga mempunyai anak dan keponakan yang masih gadis. Setelah selesai, mereka bertiga pun pulang. Risna pulang ke rumahnya, sementara Elang dan Ega terpaksa harus menunggu sampai pagi di pos kampling desa itu. Kamu suka sama Risna kan, Bang? Tanya Ega. Tentu saja, orangnya baik itu, jawab Elang. Sukanya lebih dari sekedar teman kan? Tanya Ega lagi. Maksudmu apa sih, Gak? Apa Bang ada niatan untuk memacarinya? Ah, yang bener aja kau ini, Gak. Mana mungkin, sudah aku capek mau tidur dulu, ujar Elang seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar anyaman yang ada di pos kampling tersebut. Kulihat dari sikapnya Risna padamu tadi, sepertinya kalian berdua sudah ada hubungan tertentu. Apakah benar begitu, Bang? Apa kau ini gak bisa diam, ah? Aku capek, pengen tidur sebentar pun diganggu. Kalau mau bahas perempuan nanti saja, bentak Elang yang sudah mulai memejamkan matanya. Ega yang masih labil itu pun akhirnya emosi dan malah mengajak duel abangnya. Jangan kekanak-kanakan seperti itu, Gak. Aku ini abangmu. Kalau kamu menganggap aku ada apa-apa dengan Risna, itu sama sekali tidak benar. Aku sudah menganggap dia seperti teman sekaligus adikku. Tidak ada hubungan apa-apa antara aku dan dia. Lagi pula, aku sudah tak kepingin lagi pacaran-pacaran seperti itu, yang ujungnya hanya akan saling menyakiti, ujar Elang sembari mendorong Ega. Ega termenung, ia mengingat kilas balik kehidupan mereka berdua dulu. Elanglah yang menjadi sosok ayah juga sekaligus ibu bagi Ega. Ia rela dipukuli teman-teman seprofesinya demi sesuap nasi yang ia bawa pulang untuk Ega. Dan tak seharusnya hanya gara-gara perempuan, Ega malah menantang berkelahi dengan kakaknya sendiri. Tapi untuk meminta maaf, Ega merasa sedikit gengsi. Akhirnya keduanya pun tertidur dengan tubuh saling memunggungi satu sama lain. Dan sekitar pukul 8 pagi, Risna dan juga ayahnya datang ke pos ronda. Risna memberikan rantang berisi makanan untuk keduanya. Elang yang awalnya ramah pada Risna malah menjadi cuek dan pelit senyum pada gadis itu. Lang, panggil Risna. Iya. Kau marah padaku? Marah? Tidak. Ega yang duduk tak jauh dari abangnya itu pun langsung mendehem. Abangku gak marah sama kamu, Riz. Dia marah padaku. Bang, masalah tadi malam aku minta maaf ya, kata Ega. Elang pun hanya mengangguk mendengar pernyataan dari adiknya itu. Beberapa saat setelah selesai makan, Elang diajak ayahnya Risna untuk berbicara secara empat mata dengannya sambil berjalan-jalan. Betulkah apa yang Risna ceritakan tentang makhluk itu, Lang? Tanya ayahnya Risna. Iya, Pak. Kata Mang Sidik memang begitu. Saat aku lewat di depan jalan depan rumahnya, bambu yang kalian taruh di rumah besar pemilik perkebunan karet itu sudah mereka cabut dan dibuang ke sisi jalan. Ah, dibuang? Gumam Elang. Tapi bisa jadi mereka mengira bambu-bambu yang kami taruh di rumah mereka itu hanya ulah dari orang-orang iseng. Lagi pula mereka kan tidak tahu. Dan kami tadi malam juga tidak meminta izin sebelumnya pada pemilik rumah tersebut, ujar Elang. Ya, aku rasa juga begitu, karena tidak mungkin rasanya keluarga itu melakukan pesugihan.
Matahari semakin meninggi ketika mereka sampai di peternakan. Saat Risna dan ayahnya pulang, kedua kakak beradik tersebut langsung membersihkan diri ke sungai lalu tidur. Elang masih tertidur ketika Ega sudah bangun untuk memberi makan hewan ternak dengan rumput. Elang nampaknya tertidur dengan sangat lelap sekali, sampai-sampai ia mendengur di siang bolong begitu. Karena itu Ega enggan untuk membangunkan kakaknya yang akhir-akhir ini sudah jarang tidur dengan sangat lelap begitu. Kira-kira sekitar pukul 8 malam, Elang bangun dari tidurnya. Di sampingnya sudah tersedia telur goreng campur mie dan sepiring nasi yang sudah mulai dingin. Dan terlihat Ega sudah tertidur dengan begitu pulas. Setelah mencuci muka, Elang langsung menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh adiknya itu. Walau menunya sangat sederhana, tapi Elang sangat lahap memakannya. Setelah makan, Elang membuat segelas kopi dan duduk di depan teras rumah menikmati pemandangan malam di peternakan. Sekitar setengah jam duduk, Elang mulai merasa kehidupannya kembali normal karena ia sudah tak lagi merasakan hal-hal yang aneh yang berada di sekitarnya. Bahkan mimpi buruk pun tak lagi ia rasakan. Suara jangkrik bersautan menciptakan sebuah irama yang membangkitkan hasrat Elang untuk menyanyi. Sebuah lagu dari Imam S. Arifin ia nyanyikan dengan sangat baik. Lagu yang dulu pernah ia nyanyikan sewaktu sedang mengamen dari satu tempat ke tempat yang lain. Suaranya begitu merdu terdengar, tak kalah dengan penyanyi yang sering muncul di televisi. Hanya saja nasib Elang tidak seberuntung mereka. Dan tiba-tiba saja, suara hewan ternak riuh terdengar. Elang langsung beranjak dari duduknya dan tanpa menunggu lama lagi, Elang langsung berjalan mengendap-endap ke arah kandang ternak. Siapa itu?" teriak Elang seraya menerobos masuk ke dalam kandang. Seorang laki-laki misterius dengan hanya mengenakan celana dalam terlihat sedang memakan salah satu kambing di kandang tersebut. Namun karena banyaknya kambing yang panik berlarian di dalam kandang, akhirnya laki-laki misterius itu berhasil kabur. Elang yang tak mau kehilangan jejak langsung menerobos keluar lewat celah kandang yang lumayan lebar. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga sampai di mana saat Elang berhasil memotong jalan si laki-laki misterius itu. Dan sebuah tendangan dari Elang mendarat di dada laki-laki itu hingga terjatuh. Nyeri seketika Elang rasakan di kakinya yang pincang itu. Namun karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras, Elang sama sekali tidak menunjukkan rasa sakitnya. "Siapa kau sebenarnya?" bentak Elang seraya berusaha membuka tangan si laki-laki misterius yang menutupi wajahnya. Elang kemudian menampar tangan orang itu sampai terdengar erangannya. "Perlihatkan wajahmu, setan!" bentak Elang yang sudah sangat emosi. Namun meski wajahnya sudah terbuka, Elang masih kesulitan untuk mengenalinya karena wajahnya dipenuhi darah dan juga bulu-bulu. Elang menyeret laki-laki yang telah ia buat pingsan itu menuju ke arah rumah peternakan. Sesampainya di rumah peternakan, Elang langsung berteriak memanggil Ega adiknya. "Ada apa bang?" tanya Ega yang masih mengucak-ngucak matanya itu. "Lihat, orang ini membunuh satu kambing di kandang. Untung aja aku dapat menangkapnya. Coba kalau tidak, habis kita dimarahi bos," ujar Elang seraya mengikat laki-laki misterius di tiang teras rumahnya. "Motifnya apa bang? Kok bisa?" tanya Ega. "Ambil air dulu gak? Aku penasaran dengan orang ini," suruh Elang. Ega langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil air. Dan setelahnya ia berikan seember air tersebut pada Elang. Elang pun kemudian menyiramkan air itu tepat di wajah orang itu hingga ia tersedak. "Abang kenal dengan orang ini?" tanya Ega. Elang menggeleng. "Gak kenal, kita tunggu sampai pagi. Siapa tahu Risna mengenali orang ini," ujar Elang. Kambing yang sudah mati dengan bagian perut yang sudah lenyap itu diletakkan oleh Ega di dekat laki-laki misterius. Sementara Elang terus menanyai orang itu dengan sedikit memaksa dan ancaman. Namun meski begitu orang tersebut tak juga mau buka suara. "Kau bisu atau apa? Jawab pertanyaanku," bentak Elang. "Sudah bang, jangan dipaksa. Kita biarkan saja sampai besok pagi. Siapa tahu Risna kenal," kata Ega seraya menggandeng Elang untuk masuk ke dalam rumah. "Jangan ditinggalkan, nanti dia kabur." Keesokan harinya, Risna dan ayahnya datang untuk mengantar rumput. Ayah Risna nampak kaget ketika melihat seorang terikat di teras rumah peternakan yang ditinggali oleh Elang dan Ega tersebut. "Ada apa ini, Lang?" "Ini kambing dibunuh dan dimakan hidup-hidup oleh orang ini, Pak,"
Saya berusaha sekuat tenaga tadi malam untuk menangkap setan ini. Sampai-sampai kaki saya pun kambuh lagi sakitnya, ujar Elang. Ayahnya Risna mengangkat wajah si lelaki misterius yang tengah menunduk tersebut. Wanto, kata ayah Risna nampak terkejut setelah tahu siapa orang itu. Bapak kenal? Bukan kenal lagi, Lang. Orang ini sering berbuat ulah di desa ini, saut Risna. Wanto, kenapa kau memakan kambing ini hidup-hidup, ah? Tanya ayah Risna. Aku disuruh, Pak, jawab orang yang terikat itu. Siapa yang menyuruh? Bodohnya kau mau disuruh memakan hewan yang masih hidup begitu, ujar ayah Risna seraya memukul kaki laki-laki bernama Wanto tersebut. Ampun, Pak, saya dibayar mahal untuk melakukan ini semua, Pak. Kalau begitu katakan siapa yang menyuruhmu, bentak Elang. Pak, jawabnya gugup. Hah? Kau jangan mengada-ngada, Wanto. Mana mungkin orang terpandang seperti beliau itu menyuruhmu melakukan hal seperti ini, bentak ayah Risna. Sumpah, Pak, sumpah demi apapun, saya memang disuruh oleh beliau, saya tidak bohong, isak Wanto. Kalau begitu ayo kita buktikan sendiri, kita berangkat ke rumahnya, ujar ayah Risna. Siapa dia itu, Pak? Tanya Elang. Itu yang rumahnya paling besar di desaku, rumah paling terakhir yang kita berikan bambu kuning, jawab Risna. Ayo Lang, kita bawa dia ke rumah pemilik perkebunan karet itu. Setelah semua rumput diturunkan dari pick up, mereka pun berangkat dengan membawa laki-laki misterius yang masih terikat untuk ke desa. Sesampainya di depan rumah megah tersebut, mereka semua turun. Dan untuk sekedar mengetes kebenaran dari dugaannya, Elang membawa potongan bambu kuning dan berjalan ke arah pintu rumah itu. Saat pintu dibuka, lelaki yang membukakan pintu itu seperti berusaha mundur dan menjauh dari Elang. Ada apa ini rame-rame di rumahku? Tanya orang itu. Dengan tegas, ayah Risna menceritakan semuanya dan seperti yang sudah diduga, lelaki itu mengelak semua tuduhan dari Wanto dan malah balik menuduh Wanto adalah biang kerok kejahatan-kejahatan yang ada di desa mereka tersebut. Aku tidak tahu pasti maksud tuduhan ini, tapi coba kalian pikir, untuk apa aku melakukan pesugihan lagi, sementara hartaku sudah cukup banyak, dan lagi bukankah kalian tahu sendiri bagaimana sikap dan kelakuan Wanto? Lalu kenapa bambu yang kami taruh di rumah Bapak malah dibuang? Tanya Elang. Oh, jadi kalian yang menaruhnya. Aku tidak tahu fungsi dan gunanya bambu kuning itu, makanya aku buang saja. Andai serumpun sudah pasti ku tanam untuk menambah tanaman hiasku, jawab orang itu. Kalau begitu, simpan bambu ini, Pak, untuk ditaruh di rumah ataupun di depan pintu, biar makhluk yang sedang meneror desa ini tidak berani masuk, ucap Elang seraya menyerahkan bambu tersebut. Dan anehnya langsung diterima oleh laki-laki tersebut. Ia menimang-nimang bambu itu di tangannya. Aku kira kau akan melakukan kekerasan di rumahku. Maaf jika aku sudah berpikiran yang tidak-tidak terhadapmu, ucap orang itu pada si Elang. Elang hanya tersenyum. Lalu setelah berpamitan, mereka pun pergi ke rumah Pak RT untuk mengadukan apa yang sudah dilakukan oleh Wanto. Namun saat ditanya, Wanto tetap mengatakan kalau pemilik perkebunan karet itulah yang membayarnya untuk melakukan hal tersebut. Pak RT dan semua orang yang berada di sana saling bertatapan satu sama lain. Yang kita hadapi ini masalah gaib, sama sekali kita tak memiliki bukti atas kejahatannya. Setelah aku pikir-pikir, apa tidak sebaiknya kita satu desa ini kumpulan uang saja untuk mendatangkan orang pintar ataupun orang yang paham dengan hal gaib seperti ini, kata Pak RT. Bagus juga itu, Pak. Biar kita tidak terus-terusan saling curiga satu sama lain, saut ayah Risna. Paman, aku punya usul. Bagaimana kalau Mang Sidik saja yang diundang kemari? Orang yang kami datangi kemari dengan Elang, ujar Risna. Boleh, apakah kalian mau menjemput orang itu kemari? Tanya Pak RT. Saya mau, jawab Risna cepat. Sementara Elang menatap Ega seolah meminta persetujuan. Berangkatlah Bang, aku di sini aja, kata Ega sembari tersenyum tipis. Kau yakin tidak mau ikut? Iya Bang. Singkatnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sudah berada di rumah Mang Sidik. Baiklah, kalau memang aku dipercaya untuk ke sana, kata Mang Sidik. Setelah mereka makan, Mang Sidik pun berpamitan dengan istrinya untuk pergi bersama dengan Elang dan Risna.
perjalanan menjadi semakin menegangkan apalagi ketika Mang Sidik menceritakan alasan tentang apa yang ia lakukan terhadap Elang kemarin. Kamu mendapatkan kiriman, Lang, dari seorang perempuan. Sosok itu berwujud perempuan dengan gaun putih dan wajah yang tidak memiliki kulit rupa atau bentuk. Hanya tengkorak yang sedikit memiliki rambut. Makhluk itu dikirim untuk membuatmu gila, cerita Mang Sidik. Risna bergidik ngeri, namun begitu ia tetap fokus untuk menyetir. Saya pernah mengalami mimpi yang berada di dalam mimpi, Mang. Semuanya terasa aneh. Bahkan adik saya bilang kalau saya mengamuk dan hendak melukainya, padahal saya sungguh tidak merasa melakukan hal itu. Mang Sidik tersenyum. Kamu dikendalikan makhluk itu, Lang. Untungnya kau cepat kemari, jadi aku bisa membantumu dengan izin Tuhan tentunya, kata Mang Sidik. Dan tak terasa mereka akhirnya sampai di desa. Tepat di jalan depan rumah Pak RT mereka pun turun. Mang Sidik disambut hangat oleh orang-orang di sana. Malam ini aku akan ikut berkeliling di desa ini. Kurasa malam ini makhluk itu akan kembali mengincar salah satu gadis di desa ini, ujar Mang Sidik membuat para ibu-ibu nampak khawatir. Aduh, yang benar saja, Mang. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja, Bu, ujar salah satu ibu-ibu yang berada di situ. Suruh anak-anak gadis kalian memegang bawang putih, jangan dilepas sampai esok pagi, ujar Mang Sidik. Setelahnya satu persatu orang-orang yang berada di sana pun pulang. Tinggallah Mang Sidik, Pak RT, Elang, Ega, dan ayahnya Risna. Malam itu, saat akan bersiap-siap berangkat ke pos kamling, Mang Sidik mengeluarkan sesuatu dari dalam tas purunya. Benda berbentuk botol berisi minyak berwarna hitam itu ia oleskan ke tangan dan alisnya. Setelah semua orang yang akan ikut ronda itu berkumpul, Mang Sidik membagi menjadi 3 kelompok yang di dalamnya berjumlah masing-masing 3 orang. Sementara Pak RT dan 1 orang warga lainnya disuruh untuk berjaga-jaga di pos kamling. Kalau kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, kejar dan tangkap, pukul dia dengan daun kelor ini, ujar Mang Sidik seraya membagi-bagikan daun kelor yang ia bawa. Lalu ketiga kelompok itu pun berangkat ke arah yang saling berlawanan. Kelompok 1 ada Mang Sidik dan 2 warga. Kelompok kedua ada Ega, ayah Risna dan warga yang lainnya. Sementara kelompok ketiga adalah Elang dan 2 warga. Setelah sekitar sepersekian menit berjalan, salah satu orang kelompok Elang mengaku melihat sesuatu di rimbunan kebun singkong. Lalu dengan penuh keberanian, Elang masuk ke kebun singkong tersebut, diikuti 2 orang warga yang juga satu kelompok dengannya. Namun setelah dicari-cari tak ada apapun di sana, hanya ada jejak kaki yang memiliki jari-jari yang sangat besar dan panjang, dan entah milik siapakah jejak kaki tersebut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari salah seorang warga dari dalam rumah yang dilewati oleh Egan dan yang lainnya, membuat mereka bertiga segera berlari ke arah rumah. Teriakan minta tolong semakin menjadi dari dalam rumah yang membuat ayah Risna menyuruh Ega untuk segera mendobrak pintunya. Dan saat itu entah karena kuat di hadapan calon mertuanya atau karena memang pintunya yang sudah rusak, dengan sekali dobrakan saja pintu kayu itu pun berhasil terbuka. Di dalam sebuah kamar terlihat seorang ibu-ibu dan anak gadisnya yang sudah setengah telanjang berada di sana. Tanpa aba-aba, Ega langsung melompat turun dari jendela dan berlari mengejar sesuatu yang ia sendiri pun tak tahu seperti apa wujudnya. Woi, siapapun itu berhenti jadi pengecut. Kalau kau berani hadapi aku basat, teriak Ega dengan napas yang ngos-ngosan. Keluar, hadapi aku, akan kupotong kelamin sialanmu itu setan. Dan tiba-tiba dari balik pohon besar di belakang Ega terlihat sesosok tinggi besar dengan kulit berwarna hijau. Matanya tajam menatap ke arah Ega. Taring makhluk itu begitu jelas terlihat. Suaranya membuat Ega menoleh dan beberapa saat kemudian Ega berjalan mundur. Ia menelan ludahnya yang tiba-tiba terasa getir. Ega teringat dengan apa yang dikatakan Mang Sidik tadi sebelum berangkat. Ia pun memegang kuat-kuat bambu serta daun kelor yang ada di tangannya. Ayo kemari kau setan hijau menjijikan, tantang Ega seraya memperlihatkan apa yang ia pegang. Sosok itu tetap tak bergeming, ia diam saja di tempatnya berdiri. Tiba-tiba terdengar suara gemerutuk yang entah berasal dari mana. Namun tiba-tiba tubuh Ega terhempas beberapa meter ke belakang. Dan secara bersamaan, sebuah pukulan telak mengenai kakinya yang membuat Ega menjerit kesakitan.
Seorang laki-laki merebut bambu dan daun kelor yang berada di tangan Ega, lalu melemparnya jauh-jauh. Ega pun terbatuk, darah segar keluar banyak sekali dari dalam mulutnya. "Ya Tuhan, tolong saya," ucap Ega bergetar. Itu adalah doa pertama baginya setelah bertahun-tahun terakhir tak pernah lagi melakukan hal itu. Dan entah bagaimana, Ega bangkit. Ia berusaha menghindari serangan-serangan dari lelaki yang memukulinya tadi. Namun beberapa kali, Ega terkena pukulan di bagian punggung dan perutnya. Hingga beberapa saat kemudian, Elang dan juga beberapa warga lainnya datang ke sana. Melihat adiknya berdarah-darah dan terluka seperti itu, ia langsung menghajar orang tersebut. Dan warga pun juga tidak tinggal diam. Mereka ikut memukuli lelaki itu dan menyeretnya ke desa. Serta yang lebih mengejutkan, lelaki itu ialah orang terpandang di desa mereka yang memiliki berhektar-hektar luasnya perkebunan sawit dan persawahan. Elang memapah Ega dengan dibantu oleh seorang warga yang lainnya. "Bang, kalau aku mati, tolong jaga Risna," ucap Ega terbata-bata. "Kau jangan bicara seperti itu, bodoh. Kau pasti bisa bertahan hidup. Kau itu kuat gak? Aku yakin itu," jawab Elang tak mampu membendung air matanya. Sesampainya di pos kampling, Ega langsung dibawa ke rumah Risna untuk diobati. Sementara Pak RT dan beberapa warga lainnya terus mengorek pengakuan dari si pemilik perkebunan karet tersebut. Setelah sekitar setengah jam menunggu, Mang Sidi kembali ke pos kampling. "Coba Bapak periksa Pak, apakah benar orang ini yang jadi penyebab teror di desa kami ini?" "Kau katakan saja yang sebenarnya, karena aku sudah tahu siapa kamu," ujar Mang Sidik seraya mengatakan hal-hal yang merupakan rahasia dari orang tersebut. Merasa tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, akhirnya dia pun buka suara. Iya, memang benar. Aku bersekutu dengan jin itu untuk menjadi kaya raya," ujar orang itu. "Sudah sejak kapan itu?" tanya Pak RT. "Sudah cukup lama, hanya saja saya melakukannya di desa lain." "Terungkaplah sudah, berarti dia ini yang memperkosa anak-anak gadis di sini." "Jangan diberi ampun Pak, bunuh saja dia," teriak salah satu warga yang anaknya sudah meninggal setelah diperkosa oleh sosok hijau tersebut. "Tapi kita tidak boleh main hakim begini. Besok kita akan ke kota untuk menyerahkan orang ini kepada polisi," ujar Pak RT. "Bapak sehat Pak. Coba Bapak pikir, apakah polisi akan percaya dengan hal-hal seperti ini yang dianggap tabu oleh sebagian orang?" "Iya Pak, dan coba Bapak pikir apakah saat dia melakukan pemerkosaan itu, dia juga merasakan kasihan pada korban-korbannya? Tidak kan Pak, jadi dia tidak pantas dikasih hidup." Pak RT garuk-garuk kepala, dia bingung. "Kita biarkan dia hidup, namun hati dan pikirannya akan mati. Biarkan dia menderita dan menikmati setiap karma kejahatannya," ujar Mang Sidik menengahi mereka. Keesokan harinya, orang-orang beramai-ramai pergi ke rumah megah lelaki itu. Mereka menghancurkan setiap sudut rumah hingga tak bersisa. Sementara keluarga lelaki tersebut menangis melihat orang-orang desa yang secara beramai-ramai merusak rumahnya sampai tak bersisa. Tak ada lagi rumah megah di sana, hanya ada puing-puing kosong yang berserakan. Surat-surat tanah dan perkebunannya dibakar habis hingga tak bersisa. Setelah itu mereka sekeluarga diusir dari desa. Dan selepas itu tak ada lagi yang tahu bagaimana kabarnya keluarga tersebut. Sementara Ega sudah mulai perlahan-lahan sembuh. Ia selalu ditemani oleh gadis cantik dan imut sepupu dari Risna. Nampaknya Ega juga sudah mulai tertarik dengan gadis tersebut. "Bang, boleh aku pinjam uang tabunganmu?" bisik Ega di suatu malam. "Buat apa?" "Untuk melamar Yati Bang." "Hah? Bukannya kau sukanya sama Risna?" Sekarang sudah tidak Bang, aku cuma ingin Yati." Elang terlihat menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. "Boleh kan Bang?" "Bagaimana ya, masalahnya uang itu untuk Herni. Masih dicerita loh kalau Herni yang buat abang hampir gila waktu itu," potong Ega. "Untuk kamu gak? Makanya kalau orang tua bicara jangan selalu dipotong-potong," ujar Elang. "Serius Bang, boleh?" "Iya." "Kalau bisa akadnya barengan aja Bang, siapa tahu nanti kita berdua bisa jadi besan." Elang hanya geleng-geleng kepala menanggapi perkataan adiknya itu.
Setelah Ega benar-benar sembuh, ia pun melamar Yati. Sementara Eleng dan Risna masih seperti itu-itu saja. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.